kasih Bapak Arif. Selanjutnya, ya Bapak Rinjani SEMSI dari Trisakti School of Management. Bapak Rinjani, Bapak Rinjani SEMSI dari Trisakti School Management. Belum ya. Belum ya. Oke, baik. Selanjutnya Ibu Muniati SEMMBKP dari Trisakti School Management. Ibu Muniati, oke, belum hadir ya. Selanjutnya Bapak Dokter Rahmani, Bapak Dokter Sudah Rahmani Welan, hadir Ibu. Master Biologi Iya, Ibu. Universitas Andalas. Oh, maaf, Iya, Bu. maaf. Sudah hadir. Ibu Rahmani, Panggilan Ibu Dokter Dokter Welan. Rahmani ya, Iya, sudah hadir Ibu. ya. Oh ya, baik. Dari Universitas Iya, benar Andalas Bu. ya, Bu. Ya. Selanjutnya eh, Ibu Dr. Mary Sri Hartati MPD dan Dr. Rizky Pratama MPD serta Dr. Winda Rahmadianti MPD dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Apakah sudah hadir? Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja ya Bapak dan Ibu untuk sore hari ini dimulai oleh Bapak Rudi Setwiko dari Trisakti School of Management. Silakan Bapak, Baik, kami terima kasih. persilakan. Oh ya, Baik, baik. sebelumnya mohon Ya, maaf, Bu. saya mohon maaf karena saya perlu menyampaikan bahwa masing-masing presenter mempunyai waktu 10 sampai 15 menit dan presentasi 10 menit, 5 menit untuk tanya jawab yang dilakukan setelah presentasi. Eh, Mohon untuk bisa tepat waktu ya Bapak Ibu presenter yang terhormat. Ya kami persilakan kepada Bapak Rudi Setwiko. Silakan Pak. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih atas waktu yang sudah diberikan. Mohon izin Bapak Ibu untuk menyampaikan presentasi hari ini. Izin share terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Oke, ini share. Share. Izin apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Mohon Baik, izin. sudah Pak. Ya, Sudah bisa ya? langsung saja. Ya, Waktu di saya pukul 16.34 menit ya. Untuk siap Bu. 10 menit Siap. ke depan, kami Siap. persilakan kepada Pak Rudi. Baik, ini singkat dari kurikulum vitae saya. Saya merupakan dosen home base di Trisakti School of Management. Saya sudah bergabung eh, di Trisakti cukup lama, sekitar 20 tahun. Dan ini adalah experience yang saya lakukan di Trisakti School of Management. Nah, untuk topik presentasi hari ini, saya mengangkat topik mengenai balance scorecard atau kita kenal sebagai BSC, sebagai alat ukur kinerja. Nah, pada saat ini banyak sekali pengukuran kinerja yang hanya berbasis pada finansial saja, Bu. Sehingga saya berpikiran perlu kita sampaikan ada loh pengukuran yang menggunakan non-finansial plus finansial juga termasuk di dalamnya. Nah, terlebih dahulu kita menyampaikan apa yang disebut dengan balance scorecard itu sendiri. Saya kutip dari Harry Chapman menyampaikan kerangka kerja yang membantu organisasi menempatkan strategi di pusat organisasi dengan menerjemahkan strategi menjadi tujuan operasional yang mendorong baik perilaku maupun kinerja. Jadi kita harus melihat strategi itu juga diimplementasikan sebagai perilaku dari semua karyawan yang ada di suatu organisasi ataupun perusahaan. Seperti itu. Nah, kita lihat sendiri di sini bahwa balance scorecard adalah peta strategi sebuah diagram yang menggambarkan bagaimana suatu organisasi dapat menciptakan nilai yang menghubungkan tujuan strategi menjadi sebagai suatu hubungan sebab akibat. Nah, kita ketahui bahwa balance scorecard mempunyai 4 perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses internal, dan proses pembelajaran. Nah, kita lihat sendiri BSC adalah suatu perencanaan strategi dan metode manajemen yang digunakan di dalam suatu organisasi meliputi 3 hal, yaitu pertama mengarahkan aktivitas bisnis kepada visi dan strategi perusahaan, sehingga aktivitas bisnis yang ada harus align dengan visi dan strateginya. Yang kedua adalah meningkatkan komunikasi pihak internal
dan eksternal. Nah, kadang-kadang kita sering menemukan masalah di mana komunikasi internal juga terjadi masalah terkait dengan visi dan strategi suatu perusahaan. Yang ketiga, kita bisa melihat bahwa mengawasi kinerja organisasi terhadap tujuan organisasi yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan. Nah, kita coba lihat bagaimana desain balance scorecard itu sendiri. Penekanannya adalah kepada satu identifikasi kepada sejumlah pengukuran finansial dan non finansial yang telah kita bisa lihat di 4 perspektif tersebut. Yang kedua, desain BSC juga harus memperlihatkan adanya target. Dan yang ketiga, pengukuran kinerja harus dilakukan secara reguler, baik itu secara 6 bulan maupun sampai ke 12 bulan dalam periode 1 tahun. Saya lanjutkan. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa ada hambatan-hambatan yang terjadi pada saat kita melakukan penerapan BSC. Hambatan yang pertama adalah hambatan dari sisi visi. Ya, kita bisa lihat bahwa kebanyakan strategi itu tidak dipahami oleh pihak-pihak yang menjalankan. Kalau kita kadang suka nanya kepada karyawan-karyawan pelaksana, mereka akan apa sih visi perusahaan nggak tahu, gitu kan? Itu banyak terjadi di suatu perusahaan atau organisasi. Nah, kemudian hambatan di manajemen. Hambatan di manajemen biasanya sistem manajemen yang ada fokusnya hanya menyusun anggaran. Ya udah, pokoknya saya udah nyusun anggaran, ada mata anggaran yang ada di anggaran tersebut selesai. Nah, harusnya penyusunan mata anggaran juga harus disesuaikan dengan visi, misi, dan strategi yang sudah ditetapkan di balance scorecard. Nah, hambatan yang berikutnya adalah terkait dengan hambatan operasional, yaitu proses utama tidak dikembangkan untuk membangun suatu keuntungan strategis dan inisiatif tidak sejalan dengan prioritas strategi. Dan hambatan yang terakhir adalah tujuan individu, pengembangan pengetahuan, dan kompetensi yang tidak sejalan dengan penetapan strategi. Begitu. Izin lanjut ya, Bu. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa kalau suatu organisasi yang tidak mempunyai arah, maka kita akan lihat di dalam organisasi tersebut saling bergerak sendiri-sendiri. Ya, terlihat berantakan begitu, Bapak Ibu, itu menunjukkan bahwa adalah organisasi yang lemah di dalam mengarahkan eh, organisasi tersebut menuju visi dan misi yang sudah ditetapkan. Berikutnya kita lihat bagaimana perusahaan yang mampu mengarahkan organisasinya dengan baik, maka internal dalam perusahaan akan berjalan searah, ya, menuju visi dan misi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kita lanjut lagi. Nah, kita bisa lihat eh, kalau kita mau menekankan BSC pada suatu proses manajemen, maka BSC adalah suatu proses yang mengarahkan strategi perusahaan dengan strategi dalam operasional dan taktis dalam produksi. Nah, kita harus perhatikan bahwa operasional ini juga terkait dengan proses produksi yang ada di perusahaan tersebut. Yang kedua adalah memusatkan organisasi pada tujuan di mana strategi dapat diterapkan pada perusahaan. Ya, jadi jangan sampai kita menetapkan tujuan yang susah untuk bisa ditetapkan pada suatu perusahaan. Ya, yang ketiga adalah memfasilitasi komunikasi di dalam perusahaan. Yang tadi disampaikan ada hambatan bahwa karyawan-karyawan pelaksana kadang tidak mengerti dan tidak tahu mengenai visi dan visi suatu perusahaan yang tempat dia bekerja. Nah, itulah masalahnya kita harus melakukan fasilitasi komunikasi di dalam perusahaan itu sendiri. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini kita bisa lihat bahwa 4 perspektif yang ada di BSC, ya, mulai yang dari awal kita lihat ada human resources, di dalamnya ada people, ada sistem dan organisasi. Dan yang berikutnya kita lihat ada yang namanya internal proses. Internal proses di dalamnya di situ ada pengukuran secara internal, baik itu value kepada customer, ke kecepatan pengiriman, produksi, quality, distribusi, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah customer. Customer terkait dengan drive financial result, include service, image, price, quality, dan lain-lain. Dan yang terakhir tentu kita akan melihat outcome dari ketiga yang non-financial tersebut tercermin di dalam profit dan revenue.
Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, kita akan melihat di sini ya bagaimana perusahaan dapat menerjemahkan visi ke dalam financial perspective ya, kemudian langsung lanjut ke customer, lanjut ke internal dan yang terakhir adalah organization learning. Nah, di dalam financial perspective, if we succeed, how will we look to our shareholder? Tentunya akan dilihat bagaimana kepentingan shareholder itu sendiri. Dan dari sisi customer, kalau to achieve my vision, how must I look to my customer? Tentu akan fokus kepada customer. Dan yang terakhir, maaf, yang ketiga adalah internal perspective. Internal perspective di sini to satisfy my customer at which process must I excel. Ya tentunya dilihat dari kesiapan dari pihak internal kita untuk bisa memberikan kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir adalah to achieve my vision, must my organization harus improve dan growth. Baik, selanjutnya kita bisa lihat di sini. Pengukuran adalah bahasa yang memberikan kejelasan terhadap konsep yang tidak jelas. Pengukuran digunakan untuk mengkomunikasikan, bukan untuk pengawasan. Struktur scorecard mengembangkan konsensus dan tim kerja melalui organisasi. Oke, untuk mempercepat waktu, kita lihat di sini contoh bagaimana suatu balance scorecard diterapkan secara sederhana di dalam suatu perusahaan. Kita lihat di sini bagaimana kita kalau melakukan training tentunya itu merupakan bentuk dari human resources development. Nah, dengan melakukan training, maka karyawan dapat melakukan proses internalnya lebih baik dan inovatif. Dalam arti kata, karyawan dapat memberikan redesign produk ya. Nah, dari redesign produk tersebut memberikan dampak positifnya adalah mengurangi unit yang rusak atau yang cacat ya. Nah, dampak yang positifnya lagi adalah dengan adanya reduce defective unit adalah increase customer satisfaction, customer puas. Kalau customer puas pasti kan kita akan ngomong ke teman kita, pakai aja produk ini, bagus loh. Nah, itu akhirnya secara snowball effect adalah menambah market share. Nah, dari market share kita yang bertambah besar, dampaknya adalah tentu increase sell yang tujuan akhirnya adalah increase profit. Nah, kalau dari financial perspective, ada 4 perspektif yang biasanya kita ukur, yaitu ya dari revenue growth, cost reduction, dan yang terakhir adalah asset utilization. Sementara kalau dari customer perspective, biasanya kita akan mengukur customer value, ya. Dan yang dari perspektif yang ketiga, ya, biasanya kita akan melihat dari value chain. Value chain ini adalah bagaimana perusahaan dapat mendeliver nilai-nilai perusahaan yang ada kepada customer. Nah, di dalamnya elemennya ada innovation process, kemudian ada proses operasionalnya, dan yang terakhir adalah post-sales service process. Dan perspektif yang terakhir adalah learning and growth, ya, source of capabilities that enable accomplish of other three perspective. Ini penting sekali karena ini terkait dengan employee capabilities, motivation, dan yang terakhir adalah information system capabilities. Sekian Bu, presentasi dari saya sesuai dengan jadwal yang disampaikan. Ya, baik, terima kasih untuk Bapak Ruci Satoko SMSI CPMA ya, dengan menggunakan waktu yang sangat tepat ya Pak. Ini di sini 16.45 dan ada sisa waktu 3 menit untuk kita buka tanya jawab. Kami persilakan kepada Ibu dan Bapak peserta, ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, mungkin saya ada satu pertanyaan buat Monggo Pak Bu, Ruci ya. Baik, monggo Bu, untuk kita mudah-mudahan bisa ketahui menjawab. BSE ini adalah perencanaan sebuah perencanaan dalam satu perusahaan ya, itu Ya Bu, menggunakan sistem balance scored ya. silakan. Nah, Ya. pertanyaan saya di sini Pak, sejauh mana efektivitas dari sistem balance scored ini dalam satu perusahaan gitu? Apabila dipakai di satu perusahaan itu efektivitasnya seperti apa? Ya.
tolong ya Baik, penjelasannya Pak. Terima baik, Bu. kasih. Terima kasih, Bu. Kalau menurut saya selama ini berdasarkan hasil penelitian pernah saya baca, Bu, perusahaan-perusahaan yang telah menerapkan balance scorecard biasanya mereka sustainable growth-nya ke jangka panjang akan lebih terjamin, Bu. Dan kita bisa lihat bahwa tidak hanya unsur finansial saja yang dilihat, tetapi non finansialnya pun menjadi perhatian organisasi atau perusahaan untuk bisa terus dikembangkan dan diperbaiki, Bu. Karena tanpa ada unsur, kalau kita hanya memperhatikan finansial saja, mungkin dalam jangka tidak terlalu lama perusahaan itu akan banyak mengalami masalah di dalamnya, Bu. Begitu, Bu. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Ya, Ini satu Bu. pengetahuan ya. Dan untuk kayaknya ini mata kuliah manajemen ya masuknya ya sistem Iya, betul, Bu. BSD ini. Ya, kebetulan Campuran sih, saya Bu, juga memang. belajar Iya, ya iya, di Bu. manajemen sumber daya manusia gitu. Ya, Siap, masuknya. siap, siap, Bu. Baik, terima kasih banyak untuk Bapak Ruji Satoko yang mempergunakan waktu presentasinya tepat sekali ya di 16:47 menit. Baik, terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya eh, kami memberikan sertifikat untuk Pak Ruji Satoko. Mohon diterima dengan baik dari Siap, Bu. Panitia DPI memberikan sertifikat eh, untuk plenary speaker atas nama Bapak Rudi Satoko. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, untuk selanjutnya presenter selanjutnya dari IKIP Siliwangi atas nama Ibu Sri Supia Cahyati, SHMPD. Nah, baik, benar. Apakah Terima sudah ada? kasih. Ya, kami persilakan Sudah Ibu. ada. Ya, Ya, silakan Ibu. terima kasih. Mhm. Eh, baik, sebentar saya berbagi layar Ya, sebentar. baik. Oke, Waktunya Ibu dari 16:48 menit dan Ibu presentasi kami mohon untuk sampai di 17:03. insya Allah. Silakan Ibu, Baik. mangga Ya, Ibu. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan dalam bahasa Inggris. Good afternoon, everyone. As time is limited, so I will explain it faster. I'm Sri Supiyacayati from IKIP Siliwangi, Bandung. I'm honored to present this topic. It is a heart of education and innovation in Indonesia, transforming primary English language education through creative and adaptive deep learning integrated with artificial intelligence. Here is my short bio. I'm interested in TPD, teacher professional development, teaching English to young learners, and also TPAC. All right. Mm-hmm. Okay. In this presentation, I'd like to take you through 5 key sections. Started with the background and current educational challenges, and then the urgency of transformation, the theoretical and policy foundation, implementation strategies, and the last one, the conclusions and recommendation. Distinguished audience, allow me to begin with this. Have you ever seen this rule? Okay. There are 3 visuals. These visuals are more than just viral content. They symbolize the launch of significant national policies. We are witnessing the rollout of a regulation of the Minister of Education, Culture, Research and Technology, or Permendikbudristek number 12 of 2024, then the policy of Ministry of Primary and Secondary Education formally introduced a deep learning approach into the national curriculum. In parallel, another policy endorsed by the Vice President and implemented by the Ministry of Primary and Secondary Education marks the integration of artificial intelligence and coding as foundational literacies for primary and secondary school students. Right, let's unpack this transformation. Indonesia's government has made English a compulsory subject in primary education by 2027-2028 academic year. Currently elective until then. In parallel, deep learning will be implemented nationwide by 2035-2026, prioritizing mindful, meaningful, and joyful learning. Under the Cabinet Merah Putih initiatives, AI and coding are being introduced as a new foundational literacies, preparing learners to compete globally. This confluence
of policies envisions English classroom as platforms for life skills, not merely language acquisition. However, transformation must confront reality. Two critical challenges remain. Teacher preparedness. Many research reveals that there is still many educators lack sufficient digital and pedagogy literacy for 21st century classrooms. And the second one, inequitable access to technology. Digital infrastructure is still uneven, creating a learning divide across regions. Bridging these gaps is not optional, it is essential. Why must we act now? Because we need to rethink English learning through the lens of deep learning, generative AI, and coding. Because we should equip teachers with pedagogical tools to make the integration meaningful. Because effective, replicable models are necessary to guide implementation. And because without addressing these challenges, innovation risks becoming exclusionary. Let's get started. English in primary schools is evolving. Permendikbudristek number 12, 2024 showing strong government support. Proficiency in English involves not only mastering linguistic structure or grammar, but also the ability to interpret meaning, integrate information across texts and cultures, and express ideas in a reflective and creative manner. Employing a deep learning approach support the development of these skills by promoting conceptual understanding and critical thinking, while enabling teachers to create meaningful, contextualized English learning experiences tailored to students' development stages. With Curriculum Merdeka, schools can personalize learning while building character, creativity, and future-ready skills. And now it is the time to prepare. Then, deep learning or pembelajaran mendalam will be fully implemented in 2025-2026 academic year. It is built on 3 pillars: mindful, respecting student differences; meaningful, rooted in culture and real life; and joyful, sparking curiosity and confidence. Together, they shape Curriculum Merdeka's vision to raise not just literate, but liberated learners, critical, creative, and confident. Okay, the 2025-2026 integration of generative AI and coding in schools is a bold step to shape future-ready learners. It helps students cultivate creativity, critical thinking, and ethical awareness. Use English for creation and explorations, and engage teacher in smarter lesson planning and personalized feedback. These are not just tools, they are enablers of deeper engagement. As we adopt AI in education, teachers should teach ethical AI literacy. Students need to be responsible digital citizens, able to spot bias, use AI purposefully, and protect privacy. Above all, ethics should be woven into character education, shaping learners who lead with integrity, empathy, and accountability in the digital world. To implement ethical AI in education, we need 6 key steps. Ensure access through CSR and government support for devices. Build digital mentorship for ongoing responsible tech use. Use reflective modules to explore real-life ethical dilemmas. Integrate local values through religious and cultural perspectives. Leverage P5 projects for hands-on ethical AI explorations. And create innovation policies to ensure safe, inclusive AI use in school. This strategy empowers students to be not just tech users, but thoughtful, ethical, digital citizens. Let's bring theory to life. Mindful learning, students create English vlogs using tools like Grammarly. In meaningful learning, they translate local folktales via Padlet or book creators. And by joyful learning, students design campaigns like Save the Rivers with Canva, CapCut, and AI. Learning becomes reflective, relevant, and resonant.
To embed deep learning in the classroom, teachers should move from passive teaching to active, student-centered learning. 3 key strategies made the shift possible. The first, project-based learning, when students solve real-world problems through teamwork and inquiry. Second, the flipped classroom. Students learn content at home, so class time is used for deeper discussions and applications. And the third one, smart use of technology. Interactive tools personalize learning, spark engagement, and support diverse needs. This approach helps turn classroom into spaces of curiosity, creativity, and critical thinking. To make deep learning work, teachers need to have a strategy that transforms both teaching and assessment. It stands on 4 key pillars. First, shift focus from quantity to quality. Let students explore concepts deeply, not just cover content. Second, invest in digital infrastructure. Access to technology is essential for 21st century learning. And the third, inform parents, because deep learning doesn't stop at the classroom door. And the fourth, reform assessment. Move beyond tests to performance-based evaluations that reflect real understanding. Together, these steps create the foundations for meaningful and future-ready education. The implementation can follow this structured path. First, set clear learning goals. Then, design meaningful activities. And the next, encourage collaboration and discussion. Present real-world challenges, process-based assessment, and build a supportive environment. To conclude, this is the moment to transform English language education into a creative, ethical, and student-centered journey, driven by deep learning that empower reflection and relevance, generative AI that supports creations and cognitions, and coding that foster logical, adaptive thinking. But for this to succeed, we must ensure teachers are prepared, infrastructure is equitable, pedagogy is purposeful, implementation is ethical. Eventually, this study recommends train teachers in English competencies, deep learning, and AI pedagogy, upgrade infrastructure, especially LMS platforms, reimagine teacher certifications to include AI and digital literacy, and continue research for evidence-based sustainable models. Last but not least, let us return to the philosophy of Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tutwuri handayani. Lead by the example, guide in the middle, support from behind. Teachers are called to inspire, guide, and empower learners. By integrating deep learning, generative AI, and coding, education becomes a space for critical thinking, creativity, and adaptive problem solving. This synergy prepares students to thrive as independent, future-ready individuals in a technology-driven world. Here is the references I used. Thank you for your time, attention, and shared dedication. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Sri Supia yang telah mempresentasikan hasil pengajiannya dengan tepat waktu ya Ibu, dan ada waktu yang kita itu sekitar 3 menit. Kami persilakan untuk para peserta ada yang ingin bertanya kepada Ibu Sri Supia. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, baik saya akan memberikan satu pertanyaan kepada Ibu, gitu ya. Ini sangat menarik sekali topiknya, Ibu. Jadi dari tadi yang saya tangkap dari presentasi Ibu sini, saya ingin bertanya bagaimana kendalanya yang dihadapi Bu, ketika hal ini diimplementasikan kepada ini untuk guru-guru ya, gitu. Iya, benar. Ya, kepada guru-guru ya. Bagaimana kendala di lapangan Ibu untuk ketika mengimplementasikan ini sistem ini?
Terima kasih, Ya, Ibu. baik, terima kasih. Jadi, peraturan ini sebetulnya kebijakan ini sebetulnya akan diterapkan di angkatan berikutnya ini, angkatan 2025-2026 ya. Jadi tahun akademik ke depan ini mereka akan menerapkan kebijakan terkait dengan Permendikbudristek 12 tahun 2024, kemudian deep learning dan juga pembelajaran mendalam dan pembelajaran coding itu. Untuk sekarang memang sedang banyak pelatihan dan banyak guru-guru memang memerlukan informasi terkait dengan hal ini. Luar biasa sekali ya Ibu, gitu artinya kita sudah kebayang gitu ya bagaimana yang dihadapi ketika kita mengimplementasikan kebijakan tersebut kepada para guru ya gitu. Dan nantinya Iya. sangat bermanfaat untuk siswa-siswa dari ini di Jawa Barat ya Bu ya. Jawa Barat dan sebetulnya ini akan diterapkan di Indonesia Oh, luar semuanya. biasa Ibu. Mhm. Wah, Ya, terima kasih Ibu untuk presentasinya. sama-sama. Terima kasih. Waktunya sudah habis, maka kita Terima kasih, Ibu. terima kasih Ibu. Kami dari ADPI memberikan sertifikat. Terima kasih atas presentasinya. Ya. Sama-sama. Baik, untuk selanjutnya kita beralih kepada presenter ketiga, Arif. Apakah sudah ada? Siap, Bu. Ya, Bapak, kami persilakan untuk waktunya dari 17.03 sampai 17.18. Silakan. Okay. Let me share my screen first. Baik, sudah terlihat. Okay. Silakan, Pak. Okay. Thank you. Good day, ladies and gentlemen. Thank you for the opportunity to deliver today's presentation. So my presentation entitled Advancing Financial Literacy and Research-Oriented Pedagogy in Global Higher Education. Before I begin to explain my presentation, my material, let me explain briefly about my biodata. My name is Eric Budi Setrio. I'm an associate professor at Universitas Widyadharma Pontianak, and I also serve as ADPI Public Relation Coordinator for West Kalimantan region. For educational background, I am a doctorate in financial management, and I also master in accounting. For the researcher ID, this is my researcher ID. If you want to know about my research paper or something like that, you may find it by a Scopus ID or my Sinta ID. Okay. Without further ado, let's get started for the material. Okay, this is for the introduction. So first thing first, I will explain for the purpose of this presentation. And for the next, I will explain about the significance. For the first one, I will explain about the purpose. There are three purposes for this presentation. The first one is to explore the current state of financial literacy in Indonesia. The second one is to discuss the integration of research-oriented pedagogy in higher education. And the third one is propose strategies to enhance financial literacy through education. The significance for this presentation is to addressing the gap between financial inclusion and literacy. The second one is empower students with practical financial skills. And the last one is contribute to sustainable economic development. This is about the statistic about the key data I got from the OJK. So from the financial literacy index perspective and from the financial inclusion index, our financial literacy index in Indonesia
is quite low. It's only 65.43%, while financial inclusion index is 75.00%. And for the Sharia financial literacy index and for Sharia financial inclusion index are 39.11% and 12.88% respectively. So what is the implication? The implication are, for the first one is despite high inclusion, literacy remain challenges. For the second one, Sharia finance literacy is notably low. And the last one, targeted education intervention are necessary. This is for the demographic disparities in financial literacy. I divided into 3 groups based on the OJK data statistics. For the first one, by age group, the highest one is high literacy is 26 until 35 years old. And the lowest one, financial literacy is 15 until 17 years and 51 until 79 years. By educational levels, the highest one is university graduates, but it's about more than 13% university graduates do not know about the literacy about the financial. So this is the urgent one that I will show you for the next slide. And for the lowest literacy is non-schooling or primary education. By the occupation itself, the highest one is employed and professional. And for the lowest one is the unemployed. Okay, based on the gender perspective in financial literacy in Indonesia, the women financial literacy slightly higher than men. And for the Sharia financial literacy, as I explained before, the current status Sharia literacy index is 39.11%. And for the Sharia inclusion index is 12.88%. So the challenges is limited understanding of Islamic financial principles and low adoption of Sharia compliant financial products. This is our opportunity because the financial literacy, especially for the Sharia financial literacy, is quite low. The integrate Sharia financial education into curricula. The second one is promote awareness through community outreach program. For the digital financial literacy, the trend is a high adoption for digital payment solution among Gen Y and Gen Z. The increase the use of mobile banking and e-wallets. So the challenges are, the first one is the limited understanding of digital asset management. The second one is lack of awareness regarding consumer rights in fintechs. What is the opportunities? The first one is enhanced digital financial education through e-learning platforms. The second one is conduct a workshop focusing on digital finance literacy. This is for the gap itself. So I will quick show for you about the financial literacy and financial inclusion gaps. As shown from this slide, you will see that it's about 75% for financial inclusion, and for the financial literacy is quite low. It's only 65.43%. It means there are 9.59% Indonesian who have used financial product is still not financial literate. For the higher education, what is the implication for our universities? Universities play a crucial role. What is the strategies? I have 2 suggestions. For the first one is integrate financial. Second one, develop specialized program focusing on financial education. We can also promote or support our students by research-oriented pedagogy. What is that? An approach that emphasizes inquiry, critical thinking, and evidence-based learning. What is the benefit? There are 3 benefits.
The first one is enhance students' analytical and problem-solving skills. The second one is prepare students for real-world financial decision-making. And the last one, encourage lifelong learning adaptability. And the implementation is incorporate case studies and simulation into the curriculum, promote collaborative research project among students. This is how to integrating financial literacy because the limitation of the time. I will explain in a brief. So I propose a method and expected outcome as shown on the slide. Let's move to the next one. This is the policy implication for the educator. For us as an educator, we can influence national financial literacy by training capable graduates, advocates for curriculum reform based on national literacy targets. What is the recommended policies? I have three options. For the first one is mandate financial literacy in all tertiary level curricula, provide incentive for community to outreach by universities, such as research community for a fund from government or something like that. And the third one is encourage collaboration with financial institutions. This is the challenges and the barriers. Sometimes it's hard for us to implement the financial literacy into the curriculum. That's because the curriculum rigidity, because the difficult to integrate interdisciplinary topics. The second one is limited educator preparedness. The third one is low digital literacy. And the last one, budget constraints. And how to deal with that barrier or challenges. I propose two. The first one is offer short-term training for educator and use low-cost, high-impact tools like simulation and peer-led discussions. The technological integration, we can use technology, for example, digital simulation, for example, stock trading, games, AI-driven personalized learning tools, online financial calculator, and mobile apps. What is the benefits? The reaches a remote area, increase students' engagement, and enable real-time performance tracking. We can also invite the community to engage with our goals. The objective is to extend financial literacy beyond campus. What is the type? We can use roadshow, microfinance clinic, social media. What is that? This I propose is for sustainability because the limitation of the fund itself or something like that. So we can collaborate with the related parties, for example, local banks, fintech startups for sponsorship. So we can make these goals happen, reach. So in a nutshell, the conclusion for the summaries itself, I summarize into three key points. The first one, financial literacy is a vital component of national resilience. The second one, research-oriented pedagogy creates a deeper, lasting impact. And the last one, higher education should act as a catalyst for changes. I think that's all for me. Thank you for your kind attention. Baik, terima kasih untuk Bapak Dr. Ali Budi. Sangat menarik sekali presentasinya dan Anda sangat tepat waktu ya. Ada sisa waktu untuk tanya jawab. Kami persilakan kepada peserta apabila ada yang ingin bertanya kepada Bapak Arif Budi. Kami persilakan. Tentang finansial ya Pak ya, literasi finansial. Iya, baik. Kalau tidak ada yang bertanya, saya boleh bertanya sedikit Pak? Ya, ya silakan, karena Bu, ini Dokter. sangat menarik sekali dan apa ya, PPT-nya bagus, menarik ya. Thank Gitu. you. Jadi tadi saya sekilas menyimak bahwa ada perbedaan
literasi, finansial literasi, perbedaan antara presentasinya antara wanita dan pria ya. Jadi kira-kira faktor apa gitu yang membuat wanita lebih tinggi di situ angkanya gitu Oke, sebenarnya dalam hal finansial literasi ini. ya, sebenarnya kalau ini sebenarnya surveinya dari OJK, dalam hasil publisnya disampaikan bahwa wanita itu memiliki literasi keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan pria. Saya ada melakukan beberapa riset terkait dengan hal itu, terutama berkaitan dengan isu gender. Dalam penelitian saya membuktikan bahwa memang wanita dalam hal ini lebih, dalam tanda kutip, wanita itu lebih spesial, lebih detail, lebih eh apa ya? Kalau dalam pengelolaan keuangan, kalau di dalam perusahaan, mereka itu lebih detail, mereka itu lebih perfeksionis dibandingkan dengan pria, sehingga dalam proses manajemen di dalam keuangan aja, mereka memiliki kinerja yang kategorikan relatif lebih baik dibandingkan dengan pria. Dalam hal ini, kita kaitkan dengan isu gender bahwa literasi keuangan wanita lebih baik karena memang dari sisi kodratnya, wanita itu memang pada prinsipnya lebih detail, lebih care sama sesuatu dibandingkan dengan pria yang kadang-kadang, kalau kita lihat dari sisi IPK aja dalam universitas kita, rata-rata wanita itu lebih tinggi IPK-nya dibandingkan dengan pria. Karena kenapa? Karena awareness-nya itu mungkin. Itu dari saya, Bu Dokter. Ya, terima kasih Terima kasih, Bu. Bapak Dr. Arif Budi Satrio. Sangat menarik sekali ya, gitu Terima karena kasih, Bu. mungkin terbiasa gitu mengelola keuangan keluarga dimulai dari situ sebagai manajer keuangan dalam keluarga ya, gitu. Dan lebih teliti ya, gitu Iya. kesimpulannya Pak. Baiklah, terima kasih untuk Bapak Dr. Arif Budi Satrio. Yang sangat menarik ini finansial literasi ya. Kita berikan apresiasi dari panitia dari ADPI berupa sertifikat. Silakan panitia. Ya, mohon diterima dengan baik Bapak Dr. Arif. Terima Terima kasih, kasih Bu. atas Terima kasih. presentasinya. Baik, untuk selanjutnya kita beralih kepada presenter yang keempat, yaitu Bapak Rinjani SEMSI dari Trisakti School of Management. Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Oh Saya ya, Bu Rinjani, Bu. silakan. Ya, Iya, terima kasih, Ibu, atas ya, kesempatan yang diberikan. waktunya di sini saya 17.19, oke, dimulai dari 17.19, 15 menit ke depan atau 10 menit sampai 15 menit waktunya Ibu. Ya. Baik, saya coba 10 menit share kalau screen bisa dulu. 10 menit dan 5 menit kita ada tanya jawab. Mohon untuk Ya, peserta apabila ada yang bertanya ataupun satu pertanyaan dari saya nanti. Ya, terima kasih. Silakan Ibu. baik. Sudah terlihat, Bu, apakah slide Sudah. saya? Kalau Sudah. bisa digedein, maksudnya dibesarkan lagi layarnya untuk yang ya. Baik, terima kasih. Silakan Bu. Sudah ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu yang tergabung dalam ADPI. Saya perkenalkan, saya Rinjani, dosen dari Trisakti School of Management. Kesempatan ini saya memaparkan mengenai objektivitas dalam penerapan kontrol self-assessment yang kita singkat menjadi CSA, ya, jadi dikenal dengan CSA. Topik pemaparan saya bagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, latar belakang, definisi, dan konsep. Kemudian manfaat dan metode CSA itu sendiri. Yang ketiga, CSA dan hubungannya dengan objektivitas. Yang keempat, unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam menerapkan CSA yang objektif. Yang terakhir saya tutup dengan kesimpulan. Baik, untuk latar belakang, definisi, dan konsep CSA, saya mulai dengan latar belakangnya. Di sini latar belakang CSA, di latar belakangi dengan fraud atau kasus kecurangan yang ada di beberapa negara, di antaranya saya ambil di Amerika dan Indonesia. Di Amerika itu ada skandal Enron dan WorldCom di
Dan di Indonesia itu ada skandal BLBI dan Bank Senturi serta kasus pajak Gayus Gate. Nah, ini kasus-kasus ini telah memberikan pesan betapa pentingnya peran corporate governance dan sistem kontrol yang efektif dalam sebuah organisasi. Latar belakang yang berikutnya adalah mengenai kegagalan utama dari sistem internal control yang tradisional, yaitu kegagalan utamanya terletak pada tidak diakomodirnya aspek manusia dan lingkungan sebagai komponen internal control. Nah, dari latar belakang tersebut, maka ada gagasan untuk menerapkan sistem internal control yang baru, yang mampu mengadopsi nilai-nilai dari aspek manusia dan lingkungan yang dimasukkan ke dalam komponen internal control dan memungkinkan auditor dapat bekerja sama dengan pihak yang diaudit atau auditi dalam mengidentifikasi resiko yang dihadapi. Nah, dalam kerangka inilah kontrol self-assessment menjadi alternatif yang paling relevan sebagai paradigma baru dari pengendalian internal yang nantinya diharapkan akan menjadi jaminan bagi tercapainya tujuan perusahaan dan harapan dari berbagai stakeholder, pemegang saham, regulator, dan pihak lainnya. Kemudian saya masuk ke definisi, Bapak Ibu. Definisi ini saya ambil 2 saja, banyak sumbernya, ya diantaranya dari Jordan 1995 itu mengemukakan CSA adalah proses yang didokumentasikan secara formal di mana manajemen dan atau tim kerja yang terlibat secara langsung dalam fungsi bisnis menilai efektivitas proses yang ada dan memutuskan apakah peluang pencapaian sebagian atau seluruh tujuan bisnis telah cukup diyakini. Jadi dari definisi ini bisa dilihat adanya proses penilaian oleh manajemen itu sendiri yang tergabung dalam tim kerja. Tujuannya apa? Adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai apakah tujuan bisnis akan tercapai. Kemudian definisi saat ini, CSA itu lebih dikenal dengan RCSA atau Risk and Control Self-Assessment, yaitu sebagai salah satu teknik dari penilaian resiko yang dapat digunakan oleh berbagai perusahaan dengan beberapa keunggulan. Nah, tujuan utama dari RCSA saat ini adalah dibangunnya risk culture atau budaya sadar resiko dengan metode pendekatan bottom up dengan pelaksanaan manajemen risiko operasional di dalam organisasi. Nah, jadi ini melakukan pendekatan bottom up dimulai dari aspek operasional, jadi dari bawah ke atas, lalu ke aspek taktis dan strategis. Tujuannya adalah membangun budaya sadar risiko. Nah, RCSA ini saat ini dikenalnya bukan CSA tapi Risk and Control Self-Assessment. Itu diakui dalam penerapan ISO 31000 dari Risk Management Standard. Kemudian mengenai konsep CSA itu sendiri, yang pertama adalah CSA itu harus meminta perusahaan agar memiliki lingkungan pengendalian yang efektif, di mana diterapkan dengan adanya penentuan tujuan pengendalian yang kuat dan aktivitas pengendalian. Tentunya ini dilakukan dengan adanya sistem informasi yang kuat, ya, baru bisa tercapai pengendalian yang efektif. Konsep yang kedua, ini menggabungkan antara auditor internal dengan manajer operasional setiap kegiatan untuk membentuk suatu tim kerja. Jadi di sini ada fungsi auditor internal yang bertindak sebagai pembimbing atau fasilitator dari tim kerja manajer operasional setiap kegiatan. Kemudian konsep CSA kalau bisa diambil intisarinya adalah manajemen menilai sendiri rancangan dan pelaksanaan pengendalian internal organisasi. Jadi inilah konsep CSA, itu penilaian diri sendiri dengan menggunakan metode tertentu yang jelas dan didokumentasikan dengan baik. Sedangkan peran auditor internal yang tadinya sebagai penilai di fungsi CSA bergeser menjadi
fasilitator, tapi dengan tetap menjaga diri supaya auditor internal tidak masuk ke ranah keputusan manajemen. Jadi dia tetap walaupun sebagai fasilitator, keputusan tetap menjadi area manajemen. Dia nggak boleh masuk ke dalam area itu. Berikutnya manfaat dan metode CSA. Manfaatnya saya ambil nih dari tulisannya Jabi Hola 2013, ada 5. Pertama, dia bisa meningkatkan lingkup pengendalian melalui peningkatan kepedulian pegawai akan tujuan organisasi dan peran pengendalian internal. Yang kedua, memotivasi karyawan untuk merancang dan menerapkan proses pengendalian. Yang ketiga, meningkatkan skop pelaporan pengendalian internal pada suatu waktu tertentu. Tadi karena adanya peningkatan lingkungan pengendalian, otomatis skop pelaporan pengendalian internal juga meningkat. Lalu CSA juga membantu audit maupun perbaikan pengendalian internal dengan berfokus pada area yang beresiko tinggi. Karena manajemen dituntut untuk dapat melakukan penilaian risiko, maka dia dapat menetapkan mana risiko sedang, mana risiko rendah, mana risiko tinggi, sehingga mudah baginya untuk menentukan mana area yang berisiko tinggi. Kemudian yang kelima, tujuannya adalah manfaatnya adalah mengefektifkan perbaikan dengan mentransfer pengendalian ownership dan responsibility ke operating employees. Jadi seperti tadi pendekatannya kan dari bottom up, jadi dari bawah ke atas. Jadi perbaikannya juga dimulai dari operasional, lalu menuju ke aspek ke tingkatan manajer tingkat menengah, baru ke top gitu. Kemudian metode CSA yang biasa digunakan yang pertama adalah workshop. Ya, workshop itu yang paling sering digunakan. Itu melibatkan internal auditor tadi sebagai fasilitator. Kemudian metode yang kedua survei atau kuesioner. Ini merupakan wawancara dan menyebar daftar pertanyaan kepada responden. Dan yang ketiga, manajemen produce analysis. Berikutnya, CSA dan objektivitas. Nah, sebelum masuk ke hubungan CSA dengan objektivitas, kita melihat dulu perbedaan apa itu objectivity dan subjectivity. Ya. Objektivitas biasanya itu mengacu pada hal-hal yang bisa diukur dan ada di luar pikiran atau persepsi manusia. Sedangkan subjektivitas itu mengacu pada hal-hal yang ada di dalam pikiran manusia sebagai persepsi, keyakinan, dan perasaan. Jadi itu beda yang pertama. Kemudian yang kedua, subjektivitas itu mempunyai pandangan yang cenderung bebas nilai. Sedangkan subjektivitas itu cenderung memiliki pandangan yang sebaliknya. Dia dipengaruhi hal-hal lain, tidak bebas ya. Sedangkan yang ketiga itu perbedaannya adalah objektivitas akan menghasilkan pengetahuan kuantitatif karena dia berdasarkan hal-hal yang bisa diukur. Sedangkan subjektivitas itu akan menghasilkan pengetahuan kualitatif karena tadi berdasarkan hal-hal yang tidak bisa diukur. Yang keempat, objektivitas berdasarkan pada kejadian yang sesungguhnya, sedangkan subjektivitas berdasarkan pada pendapat orang. Pendapat seseorang bahwa sesuatu itu ada karena dianggap memang ada. Jadi bukan dasarnya fakta, bukti, atau kejadian yang benar-benar terjadi. Jadi hanya anggapan, persepsi, perasaan, nah itulah subjektivitas. Oke. Kemudian kita mengacu ke CSA, kita lihat dari perbedaan subjektif dan objektif tadi, apakah CSA itu merupakan assessment atau penilaian yang objektif atau subjektif? Nah, kita lihat dari konsepnya di sini, konsep CSA adalah tadi penilaian diri sendiri, di mana manajemen dan pegawai yang terlibat sebagai tim kerja menilai sendiri desain dan implementasi internal kontrol perusahaannya dengan menggunakan metode tertentu yang jelas dan didokumentasikan dengan baik. Nah, kita melihat penilaian diri sendiri itu secara umum atau menjadi hal yang lazim bersifat subjektif. Karena apa? Karena kebanyakan kita sebagai individu itu
kalau menilai diri sendiri itu pasti maunya ngungkapin yang sisi baik saja, kelebihan kita, sisi baik kita. Sedangkan kelemahan dan sisi buruk yang ada pada diri kita itu biasanya kita sembunyikan. Kita nggak mau kelihatan di mata orang lain kita itu kurang, kita itu lemah, kita itu buruk gitu. Makanya inilah yang menjadi keraguan dalam penerapan CSA, apakah dengan konsep penilaian diri sendiri oleh manajemen dan pegawai itu bisa objektif. Nah, selanjutnya di sini saya bahas how to realize the objektif CSA. Ya, bagaimana menerap atau mewujudkan CSA yang objektif. CSA yang objektif itu harus mengacu pada dua kondisi berikut. Yang pertama, penilaian risiko dan pengendalian internal oleh manajemen harus didokumentasikan dengan baik. Artinya harus dituangkan dalam bentuk laporan ya dengan format tertentu dan dilaporkan, disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai alat kontrol untuk memantau tindak lanjut hasilnya. Dan kemudian laporan yang penilaian CSA tersebut itu harus mendeskripsikan hasilnya secara jelas. Jadi hasil penilaian itu harus dideskripsikan dengan jelas dan sesuai dengan kondisi dan fakta yang ada. Berarti harus didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan tepat. Ya, jadi kalau nggak ada bukti yang cukup dan tepat, tidak berdasarkan kondisi fakta yang sebenarnya, itu tidak bisa merealisasikan CSA yang objektif. Kenapa harus dengan kondisi fakta yang ada? Agar penilaian semua orang itu menghasilkan penilaian yang sama. A, B, C, D orang yang berbeda-beda dengan melihat hasil yang sama, dengan didukung oleh bukti yang jelas, kondisi dan fakta yang jelas, maka penilaiannya akan sama. Beda dengan yang tadi saya jelaskan subjektif tadi, yang berdasarkan anggapan, persepsi, keyakinan, dan sebagainya. Itu pasti beda-beda orang nilainya. Oke, kemudian Suharto 2016 itu menyampaikan 4 unsur yang harus ada dalam penerapan CSA. Jadi untuk menuju ke kondisi tadi kita harus memiliki 4 unsur ini dalam menerapkan control self-assessment. Yang pertama kepercayaan atau trust, yang kedua gaya manajemen yang terbuka, yang ketiga rasa memiliki atau sense of belonging, yang keempat budaya jujur. Ya. Ini dari satu-satu ini saya berikan teorinya kenapa kepercayaan itu berhubungan dengan CSA. Nah ini saya ambil dari Hertgel dan Solcum 2008 ya. Di sini dia menyatakan bahwa anggota tim yang tidak memiliki rasa percaya cenderung bertindak dengan cara-cara berikut. Di antaranya menyembunyikan kelemahan dan kesalahan mereka, ragu meminta bantuan dan memberikan umpan balik yang membangun, ragu untuk menawarkan bantuan di luar area tanggung jawabnya, mengambil kesimpulan terburu-buru tentang niat dan kemampuan orang lain tanpa berusaha menjelaskannya, dan kelima, gagal mengenali dan memanfaatkan keterampilan dan pengalaman sendiri dan satu sama lain. Nah, ini kelima faktor ini sangat menghambat untuk menerapkan CSA yang objektif ya. Kemudian penelitian Samsudin juga sama. Ini sebaliknya, dengan tingkat kepercayaan yang tinggi, pegawai itu dapat memiliki integritas yang tinggi, kompetensi kerja yang baik, konsistensi kerja yang bagus ya, dia pendiriannya teguh walaupun dalam situasi yang beresiko. Lalu loyalitasnya tinggi, pengabdiannya kepada perusahaan itu tinggi ya. Itu Baik, Bu, maaf waktunya sudah habis. ya, baik. Sudah, Bu? Mau dilanjut atau bagaimana? Saya berikan 1 menit lagi ya, Bu. Silakan untuk menutup. Saya masuk ke kesimpulan aja, Bu. Ya, baik. Jadi kesimpulannya, konsep CSA itu adalah penilaian diri sendiri, di mana manajemen dan pegawai yang terlibat sebagai tim kerja menilai sendiri rancangan dan pelaksanaan pengendalian internal organisasinya dengan metode tertentu yang jelas dan didokumentasikan dengan baik. Sedangkan internal auditor bergeser fungsinya menjadi pembimbing atau fasilitator. Objektivitas adalah aspek yang diragukan dalam penerapan CSA karena sudah menjadi hal yang lazim jika menilai diri sendiri itu biasanya bersifat subjektif.
Kemudian CSA yang objektif harus memenuhi kondisi berikut tadi, penilaian risikonya harus didokumentasikan dengan baik dan disampaikan, dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan. Dan yang kedua, laporan penilaian tersebut harus dideskripsikan secara jelas dan sesuai dengan kondisi dan fakta yang ada agar penilaiannya sama dari setiap orang gitu. Terus yang berikutnya, untuk mewujudkan kondisi tersebut maka dibutuhkan 4 unsur: kepercayaan, gaya manajemen yang terbuka, rasa memiliki, dan budaya jujur. Dan yang terakhir, budaya jujur adalah prasyarat mutlak dan harus selalu ada dalam mewujudkan CSA yang objektif. Karena kejujuran adalah perilaku yang mendasari objektivitas. Sehingga dapat dikatakan tanpa kejujuran tidak akan terwujud objektivitas, dan tanpa objektivitas tidak akan terwujud efektivitas dalam penerapan CSA. Demikian Bu, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, baik. Terima kasih untuk Ibu Rinjani dari Trisakti School of Management. Untuk mempersingkat waktu, ya dari ATPI, panitia memberikan apresiasi berupa sertifikat. Kami persilakan kepada panitia. Silakan panitia. Halo. Ya, baik Ibu Rinjani, mohon diterima dengan baik sertifikat dari ADPI. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih untuk Ibu Rinjani. Selanjutnya kita beralih kepada presenter yang kelima, yaitu Ibu Muniati SEMM BKP dari Trisakti School Management juga. Ini sama ya, satu kampus dengan Ibu Rinjani. Ya, selamat. Waktunya 15 menit ya Ibu, dimulai dari sekarang 17.37. Silakan Ibu, 15 menit, 10 sampai 15 menit. Terima kasih. Selamat sore, Ibu Indra serta Bapak Ibu hadirin sekalian. Suara saya terdengar ya? Ya, terdengar dengan jelas. Oke, baik. Terima Silakan kasih. untuk PPT. Ya. Saya izin share screen ya. Ya. Oke, sudah bisa terbaca dengan baik. Tolong dibesarkan layarnya. Ya. Oke, saya share screen. Presentation of correct. Ya, silakan Bu. Oke, ya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Pada sore hari ini, pada kesempatan sore hari ini, saya Muniati selaku dosen akuntansi khususnya di bidang perpajakan yang hendak memaparkan materi mengenai implementasi Cortex di 2025. Seperti kita tahu, Cortex ini kan memang baru diimplementasi ya. Cortex ini baru diimplementasi 2025. Tujuannya apa sih? Apakah aplikasi-aplikasi yang ada saat ini kurang mendukung? Sebetulnya aplikasi-aplikasi yang ada waktu di 2024 dan sebelumnya seperti DJP Online, Innova, pembayaran, IOL, dan lain-lain itu sudah cukup karena dapat melakukan transaksi. Namun, kenapa DJP sampai menerbitkan Cortex? Tujuannya untuk meningkatkan otomatisasi dan digitalisasi layanan administrasi perpajakan agar mudah diakses oleh seluruh wajib pajak dengan mengintegrasikan seluruh layanan. Kalau dulu kan untuk bikin faktur pajak masuknya ke aplikasi Innova. Kalau untuk lapor DJP online. Sebelumnya lagi ada lagi pakai ISPT. Nah, jadi perkembangan-perkembangan ini memang tujuannya adalah harapannya dapat mempermudah wajib pajak dalam melakukan pelaporan maupun pembayaran pajak dan sistemnya terintegrasi menjadi satu, memudahkan baik dari sisi WP maupun dari sisi DJP. Walaupun dalam implementasinya di 2025 ini karena baru di awal-awal banyak ada sejumlah kendala yang terjadi. Tapi harapannya ke depannya dengan adanya update-update berkala, Cortex ini dapat membantu administrasi baik DJP maupun WP. Oke, selain itu, bedanya Cortex dengan aplikasi DJP online yang sebelumnya sudah dihadirkan, yaitu dari manajemen security. Kalau dulu di era DJP online terjadinya sharing password.
Karena kenapa? Masuknya adalah akun perusahaan dengan satu password. Masing-masing user akan diberikan, masing-masing user di perusahaan biasanya akan mengakses. Nah, mengaksesnya bagaimana? Ya menggunakan akun perusahaan. Jadi satu akun di-sharing ke berbagai password, di-sharing satu password ke berbagai user. Nah, dengan dilakukannya implementasi Cortex ini, akun-akun tersebut tidak menjadi sharing password, melainkan WP atau pengurus atau kuasa akan diberikan akses oleh perusahaan yang bentuknya delegasi, jadi impersonate. Jadi perusahaan atau PIC dari perusahaan akan dapat mendelegasikan ke masing-masing orang. Nanti dalam waktu akhirnya akan terlihat siapa yang diberikan delegasi. Jadi ada impersonate. Jadi satu akun Cortex hanya untuk satu WP. Nah, jadi tidak untuk di-sharing password bersama. Ini tujuannya adalah mengedepankan keamanan dan kenyamanan pengguna akun wajib pajak. Selanjutnya untuk Cortex sendiri ini merupakan single digital access, yaitu menggunakan NIK sebagai NPWP, yaitu 16 digit ya kalau untuk WPOP ya. Jadi kalau tidak punya NPWP itu disetarakan dengan NIK. Atau kalau yang sudah punya login melalui NPWP atau NIK itu sudah divalidasi. Jadi menjadi satu dengan 16 digit. Dulu kan NPWP 15 digit. Sekarang semuanya sudah dibikin menjadi single access sama di 16 digit. Untuk satu NPWP, untuk satu entitas, baik pusat maupun cabang. Jadi dengan satu aplikasi ini, dengan tampilan sistem yang relevan, mudah, dan komprehensif tentunya. Ini adalah contoh portalnya. Contoh portalnya, waktu login, masukkan NIK atau NPWP 16 digit. Kalau NPWP kita masih yang 15 digit, tambahkan 0 di depannya, jadi 16 digit. Kemudian masukkan kata sandi, atau buat kata sandi apabila memang belum pernah membuat sama sekali. Kemudian nanti akan dikirim melalui email yang terdaftar. Pilih bahasa, masukkan kode keamanan, dan login. Ini portal loginnya. Setelah login, kita perlu melakukan yang namanya sertifikat digital, membuat sertifikat digital. Tujuannya apa? Jadi waktu kita approve, kita perlu memasukkan passphrase. Ini di luar password. Password kan waktu untuk login ke dalam akun Cortex. Tapi passphrase pada saat ingin melakukan eksekusi transaksi di akun Cortex. Apabila pertama kali dibuat, maka perlu melakukan permohonan sertifikat digital ini, yaitu untuk kode otorisasinya. Masukkan passphrase, ya di sini ada contohnya ya, digital certification. Nanti akan melakukan verifikasi identitas, jadi verifikasi wajah, memastikan memang benar yang bersangkutan yang hendak memintakan digital certification. Kemudian di checklist pernyataan bahwa sepenuhnya dan segala akibat transaksi sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Jadi memang dalam membuat digital certification ini harus dengan sadar dan bertanggung jawab atas sepenuhnya apabila di kemudian hari terjadi transaksi-transaksi yang sudah di-approve melalui passphrase-nya. Jadi sama seperti kalau zaman dulu kan namanya tanda tangan basah. Kalau ini tanda tangan digital. Oke. Kemudian ini apabila Bapak dan Ibu hendak membuat billing code ya untuk withholding tax, untuk PPh 21, SPT unifikasi. Jadi pertama adalah membuat draft SPT, pilih maunya SPT apa, PPh 21 atau unifikasi, kemudian pilih metode pembayaran. Bila sudah ada saldo, ini yang membedakan dengan DJP online ya. Kalau dulu tidak bisa ada saldo, kalau sekarang ada saldo. Bila sudah ada saldo di Cortex, maka sistem pembayaran akan menawarkan apakah membayarkan menggunakan deposit pajak. Namun apabila tidak ada deposit pajak, maka akan menerbitkan kode billing. Kode billingnya berlaku hanya 7 hari, berbeda dengan era DJP online yang kode billing dapat berlaku sampai 30 hari, ini hanya berlaku 7 hari ya. Jadi lakukan pembayaran sebelum masa aktif kode billing habis. Apabila sudah habis bagaimana? Ya terbitkan kembali. Ya, tentunya jangan sampai terlambat gitu ya. Kan nanti ada sanksinya masing-masing. Setelah pembayaran berhasil, maka status SPT akan otomatis berubah menjadi telah disampaikan. Jadi apabila sudah dibayar, otomatis sudah termasuk disampaikan. Kalau di era DJP online, kita bayar sendiri, lapor sendiri. Jadi dua hal yang tidak terintegrasi.
Sementara di era Cortex, kita waktu membuat SPT massa, PPH 21 atau SPT unifikasi, maka pada saat melakukan pembuatan kode billingnya, berikut dengan detailnya. Jadi setelah dibayarkan, otomatis setelah disampaikan. Yang perlu kita lakukan adalah tentunya mendownload bukti penerimaan elektroniknya. Oke. Kalau yang tadi untuk PPH 21 dan unifikasi, juga ada billing code untuk PPN. Prinsipnya sama, hanya saja yang membedakan pada saat untuk PPN, pastikan seluruh faktur pajak keluaran sudah dibuat. Kalau faktur pajak keluaran sudah dibuat, kemudian faktur pajak masukan jangan lupa untuk di offset, jadi bisa dikreditkan. Saat menggunakan tarif PPN itu sudah efektif ya 12% ya. Namun memang diberi kemudahan, keringanan, tarif PPN 12%, efektif rate-nya masih 11%, yaitu dengan menggunakan kode transaksi 04 atau DPP nilai lainnya. Jadi nanti pada saat mengisi angka DPP, menggunakan nilai invoice yang dikalikan 11/12 ya. Jadi kalau dulu kan kode transaksi umumnya tidak perlu memasukkan nilai invoice full, tapi dikalikan 11/12, tarif PPN-nya tetap diakui 12%, secara efektif rate-nya 11%. Kemudian di-upload faktur pajak keluaran, kreditkan faktur pajak masukan. Setelah itu membuat draft SPT masa PPN, dicek ya form A1, A2, B1, B2-nya sudah terisi semua, sampai akhirnya kode billing terbit. Bila pembayaran berhasil, maka SPT otomatis terlapor. Jadi patokan SPT terlapor pada saat kode billingnya sudah dibayarkan. Jadi satu kesatuan. Makanya sekarang kan baik SPT untuk SPT PPH 21 maupun SPT unifikasi kan mundur ke tanggal 15, tidak seperti tahun lalu yaitu di tanggal 10. Untuk PPN tetap sama di tanggal akhir bulan berikutnya. Bila SPT telah disampaikan, maka yang perlu dilakukan adalah mengunduh bukti potong untuk PPH 21, karena bukti potong kan kita perlu berikan ya kalau untuk karyawan tidak tetap. Sementara untuk karyawan tetap nanti akan otomatis terrecord di Cortex karyawan tetap yang bersangkutan. Kemudian bukti potong PPH unifikasi perlu kita download untuk kita berikan kepada vendor atau lawan transaksi. Kemudian bukti penerimaan elektronik berikut dengan SPT masa PPH 21 atau unifikasinya sebagai tanda terima kalau kita sudah melakukan pelaporan dan pembayaran tentunya ya. Dan terakhir bukti penerimaan elektronik berikut dengan SPT masa PPN-nya. Ya. Ini jadi otomatis ya begitu telah terbayar, otomatis sudah terlapor ya, karena menjadi satu kesatuan, tidak seperti waktu di JP online terpisah, bayar satu hal, lapor satu hal. Kalau ini waktu mau bayar pastikan sudah diproses pelaporannya. Jadi begitu terbayar sudah terlapor. Kurang lebih itu dari saya, Ibu Indra. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Apabila ada pertanyaan, saya persilahkan. Selamat sore. Baik, terima kasih Ibu Mumiati ya dari Betul. ya dari Trisakti School Management. Ya, betul, Bu. Apresiasi dari ADPI buat Ibu berupa sertifikat. Terima kasih banyak. Silakan panitia. Mohon diterima dengan baik, Ibu. Halo, panitia. Ya, baik. Ibu, mohon diterima dengan baik. Ini adalah apresiasi dari kami atas presentasi yang telah Ibu laksanakan di PKN OSA 15. Ya, terima kasih Bu Indra dan rekan-rekan dari ADPI atas waktunya. Saya kembalikan. Baik, terima kasih. Waktunya masih ada tersisa untuk beberapa pertanyaan, 2 pertanyaan mungkin dari peserta. Jika tidak ada, Ibu, saya ingin bertanya 1 pertanyaan saja, boleh? Silahkan Ibu Indra. Ya. Ini berupa aplikasi ya, Bu? Iya, aplikasi Ya. Cortex. Ya. Jadi sejauh mana implementasi? Artinya ini sudah dipakai, sudah disosialisasikan atau sudah dipergunakan begitu?
Sudah dipakai, sudah disosialisasikan, dan sudah dipergunakan. Walaupun terdapat kendala-kendala, tapi sudah Ya, efektif digunakan per 1 Januari 2025. sudah diberlakukan untuk seluruh masyarakat Indonesia Sudah untuk yang diberlakukan untuk pajak ya. seluruh, betul, untuk seluruh masyarakat Indonesia pelaporan tahun 2025. Oh, luar biasa Ibu. Dan ini dibuat oleh, Oh, maksudnya aplikasinya? dari DJP yang Ya. apa meminta kepada konsultan waktu itu yang dipercaya kalau Mhm. ada beberapa konsultan ya karena proyeknya cukup besar dari Deloitte dan Ya. ada PwC juga. Oke, Mm-mm. iya Ibu. Jadi lebih mempermudah ya dibandingkan dengan yang eh, pengisian kemarin apa untuk pembayarannya gitu. Prinsipnya lebih mengintegrasikan seluruh data. Eh, karena lebih Oke. komprehensif, lebih lengkap, memang mungkin sistemnya cukup berat. Jadi waktu awal-awal implementasi ada beberapa keluhan karena ada beberapa bugs. Tapi kan biasa kalau implementasi pertama kali memang Iya. wajar ya, seperti itu. Tapi lebih aman ya kayak Bu ya Betul, lebih aman. Tidak datanya. ada sharing password, betul. Oh, ya, baik Mm-mm. Ibu. Ya, terima kasih Ibu untuk presentasinya. Baik, kita bisa melanjutkan lagi ke presenter selanjutnya, yaitu Ibu Dr. Rahmi Niwelan, Terima Master kasih. Biomed dari Universitas Andalas. Terima Silakan untuk Ibu Rahmani Welan, Ibu kasih. Dr. Rahmani Welan. Ya, baik, terima kasih Ibu. Apakah suara saya cukup jelas terdengar Ibu? Ya, Assalamualaikum Ibu, cukup baik dan silakan Ibu. Waktunya 17.52 ini 15 menit, 10 menit sampai 15 menit ke depan. Silakan Bu. Ya, izin share terlebih dahulu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Indra atas kesempatannya kepada saya dan rekan-rekan yang sudah presentasi sebelumnya. Berikut saya akan memberikan presentasi mengenai topik khusus ibu menyusui, Nutrition Education for Breastfeeding Mothers, a Key to Healthy and Quality Child Growth and Development. Mohon izin, saya merupakan dosen di Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Kita lihat bisa kita lihat bersama dari jurnal yang memperlihatkan data ibu menyusui di dunia. Ada beberapa kondisi dari data yang bisa kita lihat di sini, dari angka 0 hingga persentase 100%. Jadi dari data ini kita bisa lihat perbedaan warna dari masing-masing negara, bahkan ada yang no data sama sekali, artinya tidak terdapat atau belum mendapatkan data bagaimana kondisi ibu menyusui di negara tersebut. Kita lihat bagaimana di Indonesia, gambarannya cukup baik, hijau yang agak sedikit lebih pekat, artinya bisa kita berikan persentase 70 hingga 90% ibu-ibu kita sudah memberikan ASI kepada anaknya, anak yang baru lahir terutama. Dan ini cukup baik tentunya, tapi akan kita lihat nanti bagaimana, kenapa sih edukasi atau pendidikan kepada ibu menyusui itu juga menjadi hal yang penting, karena sebagian besar kita dengar sekarang hanya kelas ibu hamil atau kelas pranikah, tapi ternyata ketika menyusui itu juga perlu teknik, sehingga ibu-ibu lebih giat untuk menyusui anaknya secara eksklusif. Dari Jurnal Nutrition for Optimal Lactation mengatakan sebuah tim ya, The Global Breastfeeding Collective AIM itu dia ingin memperlihatkan data bahwa 70% itu harusnya ibu-ibu yang melahirkan anaknya itu sudah bisa inisiasi dini untuk memberikan ASI 1 jam setelah kelahiran. Kemudian dengan harapan kembali 80% itu sudah memberikan ASI kepada anaknya hingga usia 1 tahun, kemudian dapat melanjutkan pemberian ASI hingga 2 tahun. Nah, ada beberapa kondisi kenapa pendidikan laktasi ini sangat diperlukan, karena ada beberapa komponen, terutama mikronutrien, itu terjadi defisiensi ketika masuk proses menyusui. Contohnya di sini adalah zat besi, kemudian iodium, vitamin A, dan juga vitamin D.
itu rentan diefisiensi ketika masa menyusui dan itu menjadi prevalensi tertinggi, cukup tinggi ya di beberapa negara di dunia. Sehingga ada beberapa rekomendasi yang disampaikan bahwa pemberian multivitamin, ya, ini mungkin pemberian suplemen atau memberikan saran, mohon maaf, memberikan saran untuk mengkonsumsi vitamin dan mineral itu menjadi lebih penting atau menjadi meningkat selama masa menyusui dibandingkan masa kehamilan. Nah, menyusui itu sendiri itu dapat mengurangi angka kematian ya, sebagaimana yang digencarkan di negara kita, bagaimana menurunkan angka kematian ibu, termasuk pada kondisi-kondisi saat hamil, itu 4 sampai 10 kali lipat ya, terutama pada negara-negara dengan tingkat ekonomi yang rendah. Kemudian disampaikan juga bahwa menyusui itu dapat mereduksi atau mengurangi 7% angka kejadian kanker payudara hingga 18% mengurangi angka kejadian kanker ovarium. Nah, selain itu, kenapa kita perlu mengedukasi ibu-ibu kita untuk menyusui? Ada beberapa kondisi yang bisa menjadi menekan terjadinya penyakit di masa yang akan datang, terutama pada anak tersebut. Yang pertama contohnya adalah berkurangnya obesitas, ya, angka kejadian obesitas di masa yang akan datang ketika anaknya sudah dewasa. Kemudian menekan angka resiko penyakit tidak menular, penurunan resiko penyakit kardiovaskular dan diabetes. Kemudian dengan menyusui anak itu akan meningkatkan, dari jurnal tersebut disampaikan meningkatkan angka intelijensi pada anak itu lebih baik. Kemudian juga dengan menyusui itu dapat mempermudah atau mempercepat perubahan berat badan ketika postpartum atau ketika setelah melahirkan. Jadi ibu-ibu ketika badannya menjadi lebih besar ketika hamil, berat badannya menjadi lakukan proses laktasi itu sangat memberikan mereduksi kalori hingga 400 kilokalori per hari. Jadi dengan menyusui pun ibu-ibu akan menjadi lebih cepat untuk pengurangan berat badan. Nah, kenapa kita perlu mengedukasi untuk menyusui ini? Ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Yang pertama, ketika ada dekapan atau sentuhan kulit antara mulut bayi dan kulit ibu, terutama di bagian khusus payudara, itu akan menenangkan si bayi secara alami, ya, karena dia akan mendengar detak jantung ibunya seperti saat ketika dulu dia di dalam kandungan, begitu juga ketika dia sudah dalam proses menyusui. Kemudian membantu si bayi untuk mendapatkan sistem imun lebih baik. Kemudian menekan angka kejadian depresi pada ibu ketika postpartum atau setelah proses persalinan. Nah, tidak jarang kita dengar ada kondisi ibu-ibu yang mengalami sindrom gangguan kejiwaan karena beratnya proses persalinan atau proses menyusui yang harus bangun setiap malam, yang tidurnya berantakan. Nah, salah satunya dengan menyusui itu dapat menekan resiko lebih rendah terhadap terjadinya kondisi depresi. Kemudian dengan menyusui itu si bayi akan mendapatkan asupan terutama untuk makro dan mikronutriennya menjadi lebih tepat dibandingkan si anak atau si bayi tersebut bukan mendapatkan susu formula dibandingkan mendapatkan ASI ibunya secara langsung. Nah, dari Talebi dari jurnal Clinical Nutrition Aspen dalam Nutritional Requirement in Pregnancy and Lactation itu menyampaikan ada beberapa item yang perlu diperhatikan dalam proses menyusui dan apa sih yang perlu dipersiapkan dan ditambah. Nah, dari energi itu pada usia 6 bulan pertama itu memang terjadi penambahan energi sekitar 330 kilokalori per hari, sedangkan untuk 6 bulan berikutnya itu sekitar 400 kilokalori per hari. Kemudian karena kebutuhan akan protein juga meningkat, baik untuk ibu dan untuk si bayi, maka akan perlu penambahan sekitar 25 gram
untuk karbohidrat itu dimodifikasi apakah ibunya mengalami diabetes mellitus kehamilan ataupun berat badan yang kurang ketika hamil. Dan itu perlu konsultasi lebih lanjut kepada tenaga kesehatan. Kemudian untuk kebutuhan lemak itu tidak berubah dan diharapkan itu mendapatkan asam lemak esensial ya, terutama dari ikan yang memberikan asam lemak esensial itu sekitar 8 sampai 12 ons setiap minggunya. Nah, untuk mikronutrien bisa kita lihat water soluble vitamin atau vitamin larut air, vitamin C dan B itu terjadi peningkatan. Vitamin larut lemak dari vitamin jenis A dan E itu juga terjadi peningkatan pada 6 bulan pertama. Kemudian untuk mikronutrien dari segi mineralnya seperti kalsium, fosfor, magnesium itu tidak terlalu banyak perubahan. Kemudian perlu peningkatan sumber yodium ya, terutama bisa diberikan dari suplemen. Peningkatan zinc atau seng itu meningkat dan juga zat besi itu menjadi meningkat selama menyusui karena terjadi amenor atau si ibu tidak haid ya, haid selama proses menyusui. Jadi perlu penambahan bisa dari makanan atau dari suplemen sekitar 30 mg. Nah, ini kita bisa lihat baik pada menyusui dan ketika hamil itu tidak jauh berbeda sebenarnya, tapi ada beberapa peningkatan yang sedikit berubah ketika proses menyusui dan proses kehamilan. Jadi tetap butuh vitamin dan mineral, contohnya vitamin A, D, kemudian B9 atau asam folat ya, dari nutrisi dari mineralnya seperti magnesium, zinc, zat besi, kemudian asam lemak, ya, kemudian iodium. Nah, apa yang perlu diperhatikan selama proses menyusui? Nah, kalau di sini bisa kita lihat perlu pertimbangan beberapa hal apa yang boleh dikonsumsi ibu ataupun yang bisa disampaikan kepada ibu selama proses menyusui. Nah, di situ kita bisa lihat dari protein sendiri bisa kita sarankan untuk mengkonsumsi seperti telur ya. Ini sebagai sumber protein yang baik. Jadi telur ini termasuk yang murah untuk didapatkan oleh ibu-ibu menyusui. Jadi sarankan saja untuk mengkonsumsi telur. Selain itu juga untuk perolehan vitamin D. Kemudian konsumsilah dairy product. Dairy product ini adalah produk turunan susu, bisa disarankan untuk mengkonsumsi susu, sarankan untuk mengkonsumsi keju atau yang lainnya. Kemudian sarankan ibu untuk nutrisi, untuk mengkonsumsi air yang cukup sebagai proses hidrasi selama proses menyusui. Kemudian dari protein yang lainnya adalah daging tanpa lemak ya, seperti dari ikan dan ayam. Nah, yang lainnya bisa kita sarankan untuk konsumsi buah, sayur ya, biji-bijian atau dari segi polong-polongan. Jadi tidak ada yang pembatasan dari ibu kecuali ada beberapa menu tertentu yang tidak boleh dikonsumsi karena zat yang terkandung di dalamnya. Nah, secara umum ya dapat disimpulkan bahwa balance yang baik untuk ibu menyusui itu ada komponen buah dan sayur, ada protein, ada biji-bijian di dalamnya, ada dairy product ya, produk turunan susu dan cukup air ya. Jadi ibu karena ASI itu kandungan beberapa persennya adalah air ya, yang kemudian ada komponen makronutrien dan mikronutriennya, maka cairan diperlukan untuk mencukupi produksi ASI itu sendiri. Kalau dari protein, kita tadi lihat sekitar penambahan 25 gram atau perharinya sekitar 11 gram persen ya, bisa dari sumber kacang-kacangan, bisa dari daging, ikan, telur. Kemudian ada proses penambahan kalsium. Hati-hati di sini bahwa proses menyusui ini dapat si bayi memang perlu kalsium lebih banyak ya, dan dia menyerap kalsium ibu. Jadi kalau tidak dicukupi maka kalsium ibu yang diserap dari tulang ya, pengambilannya dari tulang itu nanti tidak tercukupi untuk ibu sendiri, dan proses makanya pada kondisi perempuan itu proses pengeroposan itu lebih
cepat ya proses osteoporosis karena proses-proses itu. Nah, kemudian eh, Maaf Ibu, waktunya 3 menit lagi. baik, terima kasih. Kemudian bisa kita batasi untuk penggunaan kafein dan alkohol. Ini kita bisa lihat bagaimana manfaatnya masing-masing ya, terutama saya fokusnya di omega 3 terutama yang sering digencarkan di iklan ya, penggunaan DHA itu penting, berarti tidak ada pembatasan untuk konsumsi lemak ya, karena DHA ini adalah bagian dari lemak, karena itu penting untuk perkembangan otak pada anak. Nah, ini secara spesifik hanya bagaimana contoh atau sumber dari eh, masing-masing dari sumber makronutrien dan mikronutrien, ya. Saya mungkin lanjut di sini. Nah, ini membagi antara mikronutrien yang tadi saya sebutkan sebelumnya, tiamin itu vitamin. Jadi tiamin, riboflavin, niacin, B12, B9 atau folat adalah komponen vitamin B. Jadi dia banyak pada daging, kemudian sayuran hijau, banyak pada susu. Jadi tidak ada pernah dari tenaga kesehatan untuk pembatasan konsumsi pada ibu menyusui. Dan ibu menyusui silakan konsumsi yang tersedia di rumah ya agar mendapatkan lebih banyak beragam sumber makanan dan mendapatkan sumber mikronutrien pun lebih banyak. Kemudian juga perlu kuper atau tembaga, contohnya pada kacang-kacangan dan kerang, selenium ya pada kacang-kacangan, ikan dan ayam. Nah, untuk menyusui sendiri, itu kalau kita konsumsi ikan, ya, ada beberapa jenis ikan yang dari sumber ini, ada yang tipe oily fish, yang tipe ikannya berlemak tinggi, ya, atau konsumsinya kecil dari 2 porsi per minggu, atau kalau satu porsinya sekitar 140 gram, atau dari whitefish, ikan dengan daging yang putih warna dagingnya. Itu tidak dibatasi. Kemudian dari kerang-kerangan ya, silahkan dikonsumsi, tapi pembatasan untuk jenis brown crab meat. Nah, yang lainnya juga ada pembatasan ya. Kita ini karena sumber luar negeri, di sana mungkin lebih lebih beragam. Ada yang makan hiu, kemudian swordfish atau ikan marlin ya. Nah, ini saya lebih spesifik membaginya nanti apa yang dilarang, yang dihindari dan yang direkomendasikan. Ada beberapa ikan ternyata mengandung merkuri tinggi ya, terutama dia tersimpan dalam dagingnya, terutama eh, pada ikan apa saja. Jadi hati-hati karena merkurinya bisa eh, tertransfer dari ASI ibu ke bayi. Contohnya pada ikan yang sebelumnya disebutkan di hiu, swordfish, tilefish, ya, tuna, makarel. Kemudian batasi penggunaan kopi, bukan berarti tidak boleh sama sekali, tapi si ibu harus pembatasan terhadap kopi. Eh, ini eh, ada beberapa kondisi yang akan menyebabkan iritabilitas ya, kemudian eh, tidur menjadi berkurang pada anak. Kemudian pembatasan alkohol. Nah, mungkin di negara kita di negara timur mungkin sebaiknya tidak dikonsumsi ya, tidak menjadi budaya kita, tapi di negara barat itu pembatasan alkohol ya. Nah, tetap dibolehkan kalau di sana, tapi dengan pembatasan. Kemudian apa yang direkomendasikan? Pemberian dairy product ya, produk turunan susu itu silakan. Pemberian daging, ikan, vitamin dan mineral dari makanan yang dikonsumsi. Oke, Baik baik. Ibu, waktunya habis. Ya, baik. Terima kasih Ibu Indra. Demikian presentasi dari saya mengenai edukasi yang penting untuk ibu menyusui. Dan sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Dr. Rahmini Welan atas presentasinya. Ya, sangat menarik sekali. Eh, Kami dari ADPI memberikan apresiasi berupa sertifikat. Silakan, ya, mohon diterima dengan baik Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Oke, untuk selanjutnya kita langsung kepada presenter. Baik, selanjutnya kita ke Universitas Muhammadiyah Bengkulu oleh Ibu Dr. Mary Sri Hartati MPD, Dr. Rizky Pratama, dan Dr.
Winda Ramadianti. Kami persilakan Ibu, waktunya 10 sampai 15 menit ke depan. Baik, silakan Ibu Dr. Mary. Belum terdengar suaranya. Maaf Ibu, suaranya belum terdengar. Silakan Bu, silakan. Apakah sudah terdengar, Ibu? Iya, sudah. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu, waktunya 18 sampai 18:25 ya Bu. Baik, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya akan mempresentasikan hasil dari kegiatan PKM saya, yaitu tentang Guidance is Writing Scientific Article of Vocational Learning Community Bengkulu atau pendampingan penulisan artikel ilmiah Komunitas Belajar Avicenna Bengkulu. Saya Mary Srihartati dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu dan melakukan kegiatan pengabdian ini bersama rekan-rekan saya. Oke. Eh, Kegiatan ini dilatar belakangi bahwa sesungguhnya guru itu sebagai unsur utama dalam proses pembelajaran dan juga mengajar di sekolah yang kemudian tentu harus memiliki kualifikasi dan profesionalismenya dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Kemudian ada beberapa elemen atau unsur dasar seorang guru yang kemudian kegiatan guru itu akan dinilai angka kreditnya. Elemen and sub-element of teacher activity that are assessed for a credit points include education, learning, continued professional development, and support. Continuous professional development includes sub-element of sub-development scientific ya. Kemudian jadi dari situ bahwa pengembangan ke profesional berkelanjutan meliputi unsur pengembangan dirinya, publikasinya, bagaimana kemudian punya publikasi dan karya inovatifnya ini kemudian memang tertuang dalam Permen nomor 16 tahun 2009 dan juga Permendiknas nomor 35 tahun 2010. Di sini mitra saya yaitu komunitas belajar atau Kombel Avicenna. Kombel Avicenna ini Wafamet sudah berdiri sejak tahun 2022, kemudian terdiri dari 30 orang guru yang beragam usianya ya, beragam juga background latar belakang pendidikannya, di educational backgroundnya juga beragam. Kemudian dari 30 guru ini hanya ada dua ya untuk have ever published their scientific award atau kemudian tidak pernah mempublikasikan karyanya. Kemudian sedangkan 28 guru yang lainnya itu masih memiliki kendala dalam menulis ya, writing, efficient about what a scientific article dan sebagian juga menganggap bahwa buat apa kemudian melakukan atau kemudian menulis sebuah artikel ilmiah karena memang sekarang juga sudah keluar peraturan terbaru ya artinya guru-guru juga sudah tidak dibebani ketika ingin naik kumnya atau naik apa ya jumlah pangkatnya atau lain sebagainya itu tidak membutuhkan lagi artikel. Kalau dulu kan mereka membutuhkan artikel PTK, kalau sekarang tuh sudah tidak dibutuhkan lagi. Nah, hal ini kemudian membuat guru-guru ini menjadi tidak tidak mau lagi untuk kemudian melakukan publikasi gitu. Jadi agak lebih menurun kembali. Oke.
Tujuan dilakukan dari penelitian ini adalah kami ingin memberikan wawasan dan kemampuan bagi guru yang tergabung dalam komunitas belajar Avicenna ini. Kami pengen mereka kemudian tahu bagaimana menulis ya, writing scientific papers that can be published. Bagaimana mereka kemudian punya kemampuan untuk menulis sebuah artikel ilmiah dan juga mereka bisa mempublikasikan artikel ilmiah tersebut. Mungkin dari indikator capaian dari kegiatan ini, yang pertama tentu sasaran kita karena kita dari ranah universitas atau ranah kampus ada IKU 1, ada IKU 2, IKU 3, dan IKU 5. Di mana mahasiswa kita student gain of campus learning experience, bagaimana kemudian mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar di luar kampus karena salah satu kemudian saya melibatkan mahasiswa juga. Kemudian lektor the activity offset kampus, kita sebagai dosen berkegiatan di luar kampus. Kemudian sasarannya pada IKU 5, di mana the result of the lecture work recognition that translation by the community. Bagaimana kemudian hasil kerja dosen kita sebagai dosen diakui dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Oke, mitra kami adalah this training was conducted in collaboration with the Blue Sky School of Bengkulu City, which can later be used as place for training and mentoring in writing scientific article. Jadi mitra kami di sini adalah Sekolah Langit Biru. Sekolah Langit Biru ini sebuah sekolah yang kemudian terdiri dari jenjang TK sampai kemudian jenjang SD dan SMP saat ini baru dimulai ya. Jadinya sejak TK. Oke, bagaimana metodenya? Metode lakinya adalah yang pertama kami melakukan observasi, kemudian selanjutnya kami initial data collection, kemudian online training dan RTL. Jadi kami pertama sekali melakukan observasi tentu tentang kebutuhan yang dibutuhkan oleh mitra. Kemudian kita mengumpulkan data awal, tadi ya sudah terdata ada 30 orang guru, kemudian 2 yang baru kemudian sudah familiar begitu ya, sudah suka menulis dan selebihnya belum. Bukan tidak pernah ya, tapi kemudian belum. Mungkin menulisnya pada saat masih mahasiswa saja sebelum jadi guru. Lalu kita melakukan pelatihan secara daring. Jadi proses pelatihan ini kita lakukan dalam bentuk online training, daring, kemudian kita memberikan RTL, kemudian rencana tidak lanjut. Kegiatan ini sudah kami lakukan dalam webinar, bentuknya itu penulisan artikel ilmiah untuk guru. Jadi di sini saya sebagai narasumber, kemudian saya melibatkan juga mahasiswa kami. Bapak Hardian saya ini adalah salah satu mahasiswa kami di program Strata 2 untuk jurusan Magister Pedagogi. Jadi mahasiswa juga kami libatkan. Karena mahasiswa yang kami libatkan ini biasa menulis artikel yang dipublikasikan di media seperti majalah dan juga media online. Dari kegiatan ini kami bisa menyimpulkan bahwa guru-guru sesungguhnya itu antusias mengikuti kegiatan. Namun pada saat kemudian di tahap RTL ya, staff the teachers did not understand what had to be done, write an article for the learning activity that had become of at school. Jadi sebagian guru ini masih belum memahami apa yang kemudian harus dilakukan untuk menulis sebuah artikel dari aktivitas pembelajaran. Padahal sesungguhnya teman-teman guru ini punya banyak data ya dari proses belajar mengajar di kelas sehingga hal itu bisa dijadikan sebuah bahan untuk kemudian melakukan riset kecil dan dilakukan penulisan artikel ilmiahnya. Dari situ juga sudah bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi bagaimana proses pembelajaran berlangsung. Walaupun memang saat ini memang tren penulisan artikel ilmiah dengan metode PTK itu sudah jarang kita temukan, tapi sesungguhnya memang para guru itu punya bahan yang banyak sekali karena biasanya beberapa guru di sekolah-sekolah yang swasta mereka kemudian memegang siswa dari sejak kelas 1 sampai kemudian kelas 6 dan itu tentu banyak sekali data perubahan dari yang dimiliki dari perubahan baik kemudian bagaimana pada ranah kognitif, afektif dan psikomotor siswanya. Okay, ladies and gentlemen, thank you for your attention. I think enough. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Dr. Mary Sri Hartati dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu atas presentasinya. Untuk itu kami memberikan apresiasi berupa sertifikat
Ya, mohon diterima dengan baik, Ibu. Thank you. Ya, sama-sama, you're welcome, Ibu. Baik, baik untuk sore hari ini, kami mohon maaf karena waktunya berlebih ya ini yang diperkirakan sampai jam 18 menjadi 18:20 menit. Baik, terima kasih untuk mengakhiri eh, seminar kita di hari kedua seminar PKM OSA 15 International Multidisciplinary Community Service Activity. Maka eh, dari saya Pengabdian Masyarakat Demi Kebaikan Bersama, Seminar Nasional PKM OSA Bat 15 hari kedua telah selesai. Saya, Dr. Indra Irjani Dewianti, SPMP, atas nama panitia mohon pamit. Terima kasih atas partisipasi dan kontribusi Bapak dan Ibu dosen semua. Semoga pengabdian kita membawa manfaat bagi masyarakat luas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Terima Ibu-Ibu, kasih Bapak ya, Ibu terima semua. kasih Bapak. Mohon pamit. Alhamdulillah. Ibu, apakah kita harus bergabung di room utama atau cukup Ibu? Cukup cukup langsung live boleh Ibu. Terima kasih. Baik, Sampai terima kasih berjumpa Ibu. besok ya Ibu. Ya, udah hari Iya, ketiga ya. Terima sampai kasih ketemu besok kembali. Terima kasih Ibu. Indra. Ya. Mohon izin untuk live Bapak dan Ibu. Terima kasih.